Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Armadani SEMA, seorang dosen sekaligus peneliti di bidang akuntansi. S1 saya ambil di jurusan akuntansi dan S2 juga demikian. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan salah satu bahan bahasan penting pada akuntansi biaya yaitu metode harga pokok pesanan atau job order costing. Nah, pada kali ini kita akan membahas tiga pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengenalan harga pokok pesanan. Nah, kita akan bahas seperti apa sih yang dimaksud dengan harga pokok pesanan dan industri apa saja yang biasanya menggunakan metode harga pokok pesanan. Kemudian kita akan lihat teknisnya seperti apa, harga pokok pesanan itu kartunya seperti apa. Kita akan bahas juga nanti. Dan yang ketiga adalah akuntansi untuk metode harga pokok pesanan. Seperti apa pula perlakuan akuntansi terhadap harga pokok pesanan. Nah, harga pokok pesanan merupakan sistem akuntansi biaya perpetual yang mengumpulkan biaya-biaya menurut pekerjaan tertentu. Nah, ini adalah poinnya ya teman-teman. Kita lihat, ini adalah poinnya. Biaya-biaya dikumpulkan ya, dikumpulkan menurut pekerjaan tertentu. Artinya apa? Artinya setiap pesanan atau pekerjaan itu harus dihitung biaya-biayanya dan dikumpulkan pada pesanan tersebut atau pekerjaan tersebut. Contoh, jika ada nanti ada pesanan atau pekerjaan 101, maka biayanya dikumpulkan di sini. Kemudian job 102 contoh. Biayanya juga akan dikumpulkan di sini. Tidak boleh tercampur. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Kemudian, industri yang menggunakan biasanya adalah industri konstruksi, percetakan, mebel, kapal, pesawat terbang, dan lain-lainnya. Kenapa? Karena industri-industri ini memiliki pesanan yang biaya-biayanya itu akan berbeda dari satu pesanan ke pesanan lain biasanya. Karena spesifikasinya misalkan yang berbeda. Itu akan menuntut biaya yang berbeda juga, teman-teman. Bayang ya sekarang. Nah, kemudian seluruh biaya produksi atas suatu pekerjaan tertentu akan dibebankan pada pekerjaan tersebut. Seperti tadi. Nah, ini ke sini, ini juga ke sini. Bukan biaya yang di job 2 campur dengan kesan satu tidak. Seperti itu. Lanjut, biaya produksi harga pokok pesanan. Nah, biaya produksi harga pokok pesanan ini terdiri dari tiga komponen. Satu, dua, tiga. Pertama, biaya bahan baku langsung. Kedua, biaya tenaga kerja langsung. Dan tiga, biaya overhead. Tinggal ditambahkan nanti teman-teman. Ini. Nah, biaya bahan baku langsung itu sudah pernah kita bahas ya di awal akuntansi biaya. Nah, biaya bahan baku langsung ini contoh kalau kita membuat lemari, itu yang menjadi bahan baku langsung adalah papan, teman-teman. Tenaga kerja langsungnya adalah tukang yang membuat atau tenaga kerja yang membuat lemari tersebut, yang merakit lemari tersebut. Kemudian yang ketiga, biaya overhead. Ini adalah indirect material dan indirect labor atau tenaga kerja tidak langsung maupun tenaga bahan baku tidak langsung. Contohnya apa? Kalau membuat lemari, yang menjadi indirect labor adalah mandor atau pengawas dari proses produksi lemari tadi. Jangan bayangkan satu lemari saja ya teman-teman. Dalam sebuah pabrik itu kan ada pesanan-pesanan nanti. Banyak gitu seperti itu. Akan ada orang yang mengawasi tukang-tukang yang membuatnya. Nah, itu masuk ke
biaya overhead. Oke, kita ubah dulu ya warnanya biar kelihatan. Nah, masuk ke biaya overhead, teman-teman. Begitu juga misalkan pernis. Nah, itu kan adalah biaya adalah bahan baku tidak langsung atau bahan baku yang menjadi penolong seperti itu. Maka dia masuk ke overhead itu. Kemudian kita lihat di sini metode karakteristik metode harga pokok pesanan. Yang pertama, setiap pesanan harus dapat dibedakan fisik dan biayanya. Fisiknya, misalkan lemari, ya kan? Biayanya nanti 3 juta, contoh seperti itu. Kemudian, pemakaian biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung berdasarkan pesanan dan dicatat dengan nomor unik. Nah, misalkan pesanannya 01 atau 02 gitu. Yang ketiga, biaya overhead dibebankan dan ditetapkan tarifnya di awal. Nah, maksudnya dibebankan ini dan ditentukan tarifnya di awal adalah untuk alasannya adalah karena overhead ini contoh listrik itu tidak bisa ditelusuri secara langsung ke suatu produk seperti itu. Misalkan dalam membuat lemari kita perlu melicinkan papannya, mengetam misalkan. Nah, itu membutuhkan listrik, di mana listrik ini ketika dihitung atau keluar biayanya itu biasanya di akhir bulan atau bulan di awal bulan berikutnya. Sedangkan misalkan lemari yang kita kerjakan itu selesai pada tanggal 20 bulan sekarang. Nah, pada tanggal 20 bulan sekarang ini kita butuh menghitung modalnya atau COGS-nya seperti itu. Sedangkan biaya overhead ini, contoh listrik tadi, baru diketahui pada tanggal 29 atau tanggal 1 seperti itu di bulan berikutnya. Artinya kita tidak bisa mengetahui sekarang nih gitu. Makanya kita estimasikan terlebih dahulu di awal. Kira-kira begitu untuk yang nomor 3. Nah, untuk yang nomor 4, terdapat daftar biaya sendiri atas setiap pesanan. Job order cost sheet. Nah, nanti kita lihat di bawah ya contohnya. Kemudian HPP dan laba rugi dihitung per pesanan. Nah, ini juga bisa kita lihat contohnya di kartu harga pokok pesanan. Nah, saya bukakan ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh kartu harga pokok pesanan. Apa aja yang dimuatnya? Pertama, siapa yang memesan? Kedua, jenisnya, apa jenis produk yang dipesannya, berapa kuantitasnya. Kemudian ini tadi nomor unik tadi, misalkan nomor 101. Kemudian tanggal dipesan tanggal 3 bulan 2, tanggal dimulai pekerjaan kita mengerjakan pesanan tadi 4 per 2. Kemudian permintaan dari klien selesainya tanggal 25. Nah, kita selesaikan tanggal 22 seperti itu. Nah, apalagi yang tidak kalah penting yaitu bahan bakunya, teman-teman. Bahan baku langsung berapa? Nomor satu, nomor dua, 300, 700, total 1 juta. Tenaga kerja langsung berapa? 250. Kemudian biaya overheadnya. Nah, ini tadi teman-teman, tarifnya 75% dari TKL atau tenaga kerja langsung. Nah, artinya kita perlu mencari 250 dikalikan dengan 75% sama dengan 187.500 rupiah. Dan diingat ya teman-teman, untuk tarif ini kita bebankan di awal. Itulah salah satu khasnya dari harga pokok pesanan tersebut. Nah, di kartu harga pokok pesanan tersebut juga tertera seperti yang dibilang di karakteristik tadi, yaitu penghitungan biaya-biaya dan laba di setiap pesanan.
Nah, kita ketahui di sini contoh soal 5 juta penjualannya. Biaya produksinya, biaya produksinya sejuta ya. Itu dapat dari mana? Dari sini. Kemudian ini turun ke sini, tenaga kerja langsung, overheadnya berapa? Segini. Nah, totalnya berapa? 1.437. Tinggal dikurangkan, dapatlah laba kotornya segini. Kemudian beban usahanya diketahui beban pemasaran 250.000, beban administrasi 62.500. Sehingga jika dikurangkan dengan total ini keduanya, maka dapatkan laba bersih adalah 3.250.000. Nah, inilah isi dari kartu harga pokok pesanan. Oke, teman-teman, kita balik ke slide-nya. Nah, untuk mengingatkan lagi, di dalam perusahaan manufaktur akan ada tiga tipe persediaan. Yang pertama adalah persediaan bahan baku, kemudian persediaan barang dalam proses, dan yang ketiga adalah persediaan barang jadi. Nah, bahan baku dan barang dalam proses ini nanti akan dilaporkan pada laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, ini keduanya ya teman-teman. Sedangkan barang jadi ini digunakan untuk menghitung COGS yang akan masuk ke laporan keuangan. Mana laporan keuangan ini adalah di dalam laporan keuangan ini COGS adalah pengurang dari penjualan atau pendapatan. Nah, bagaimana sistem pencatatan akuntansi untuk bahan baku? Nah, misalkan dibeli nih teman-teman ya, dibeli bahan baku 1 juta tunai. Nah, maka jurnalnya adalah persediaan bahan baku di debit, kas di kredit. Nah, jika tunai ini diubah menjadi secara kredit, maka yang dikredit adalah, ini kan di debit tetap sama teman-teman, persediaan bahan baku. Yang dikredit adalah utang, seperti itu. Mudah ya teman-teman, bisa dipahami lah. Terus pemakaian bahan baku langsung. Nah, pemakaian bahan baku langsung di debit barang dalam proses, di kreditnya persediaan bahan baku. Nah, ini mudah ya teman-teman untuk menganalisisnya, untuk mengingatnya tidak perlu dihafal ya. Barang dalam proses ini adalah aset teman-teman. Persediaan bahan baku juga aset teman-teman. Kalau aset bertambah itu di debit, berkurang itu di kredit. Nah, dalam konteks ini, misalkan kita sudah memiliki persediaan dalam pabrik, ya, persediaan bahan baku. Nah, setelah itu kita akan mengolahnya menjadi bahan jadi nanti, barang jadi nanti. Nah, bahan baku tadi akan masuk ke tahap barang dalam proses. Artinya adalah persediaan bahan baku tadi kita ambil, maka dia akan berkurang. Maka posisinya adalah di kredit. Ini artinya ada pengurangan bahan baku nih. Kemudian bahan baku itu dijadikan barang dalam proses. Karena dia sudah diproses, maka dia akan ini akan bertambah. Makanya dia di debit. Seperti itu kira-kira teman-teman. Selanjutnya, pemakaian bahan baku tidak langsung. Bahan baku tidak langsung itu dibebankan kepada biaya overhead pabrik. Jurnalnya adalah biaya overhead pabrik di debit, di kredit adalah persediaan bahan baku. Kemudian akuntansi untuk tenaga kerja, teman-teman. Konsep yang paling penting harus kita ingat dalam tenaga kerja adalah kalau misalnya biaya tenaga kerja langsung itu harus masuk kepada barang dalam
proses. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung harus masuk ke akun biaya overhead, teman-teman. Ini berbeda dan harus diingat. Contoh jurnalnya, ini ya teman-teman. Barang dalam proses 1 juta, biaya overhead pabrik 1 juta, ini debit, gaji dan upah dikredit. Nah, ini biasanya, ini harusnya 2 juta ya, 1 juta tambah 1 juta. Nah, ini adalah upah dan gaji tenaga kerja langsung. Kenapa? Karena dia barang dalam proses. Kemudian, biaya overhead pabrik itu adalah tenaga kerja tidak langsung. Nah, itu teman-teman yang membedakan kemana akun itu harus dibuat, kemana harus dibebankan. Kalau tenaga kerja langsung, langsung masuk ke barang dalam proses. Kemudian, tenaga, ke- tenaga kerja tidak langsung masuk ke biaya overhead pabrik. Gaji dan upahnya langsung ditambahkan saja jumlahnya. Kemudian, akuntansi biaya overhead pabrik. Ada 2 hal yang menjadi penting di sini, yaitu estimasi dan tarifnya di awal. Biaya overhead sebagaimana yang dijelaskan tadi, karena tidak bisa kita identifikasi secara langsung pada hari itu, pada waktu itu, harus menunggu dulu terlebih dahulu, atau sulit untuk diidentifikasi, maka kita harus estimasikan di awal. Biasanya yang menjadi dasar pembebannya adalah seperti yang dicontoh tadi, tenaga kerja langsung, atau eh, jam kerja mesin, seperti itu. Lanjut, akuntansi biaya overhead pabrik. Nah, seperti yang dijelaskan konsep pentingnya tadi dibebankan, maka jurnalnya juga berbeda. Yang satu nih, yang pertama, barang dalam proses didebit, kemudian dikredit biaya overhead pabrik yang dibebankan. Nah, kalau untuk yang dibebankan, maka dia posisinya di kredit, teman-teman. Dan di debitnya adalah barang dalam proses. Berbeda dengan overhead pabrik yang sudah terjadi, yang nomor 2 ini. Yang betul-betul sudah terjadi. Biaya overhead pabrik itu di debit, tanpa ada embel-embel dibebankan ya teman-teman di sini. Tidak ada. Maka di kreditnya adalah mengikuti contoh di sini sedang membuatkan akumulasi penyusutan itu di debit, maksudnya dibebankan pada biaya overhead. Nah, ini sedang menjurnal tentang penyusutan teman-teman. Nah, kita akan lihat contoh di bawah lagi nanti. Nah, ini terakhir ya teman-teman, perlakuan akuntansi terhadap biaya overhead yang lebih atau kurang dibebankan. Bagaimana menutupnya? Nah, pertama, cara menutupnya adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan di debit, kemudian di kreditnya adalah biaya overhead pabrik. Tinggal dibalik, teman-teman. Ini kan saldo normalnya tadi di debit. Sedangkan ini saldo normalnya adalah di kredit. Tinggal dibalik dia kalau pas. Kalau misalnya under applied atau ini bisa dibilang seperti ini, teman-teman. Kita estimasikan di awal itu. Oh iya, sebelum ke sana, kalau dalam berbicara tentang estimasi ya teman-teman, itu akan ada beberapa kejadian, yaitu pertama, estimasi itu pas dia dengan yang terjadi. Yang kedua, bisa jadi kurang dia, tarif estimasi overhead tadi maksudnya. Nah, yang ketiga, bisa jadi lebih, kelebihan ternyata terlalu besar kita estimasikan. Nah, untuk under applied, yaitu estimasinya itu lebih kecil dibandingkan yang terjadi, yang benar-benar jadi beban. Maka, cara menutupnya adalah kita selisihkan terlebih dahulu berapa estimasi, berapa yang terjadi. Nah, kita tutup dengan akun beban pokok penjualan pada biaya overhead pabrik. Kemudian, kalau misalnya dia over applied atau estimasi itu
terlalu besar dibebankan terjadi. Maka diselisihkan terlebih dahulu estimasi dan terjadi. Y- Kemudian jurnalnya adalah kebalikan dari under applied. Biaya overhead pabrik. Kemudian dari kreditnya adalah beban pokok penjualan. Nah, untuk 1 juta, 1 juta dari atas itu teman-teman adalah contoh saja seperti itu. Nah, caranya cukup mudah ya teman-teman untuk under applied dan over applied. Under applied adalah estimasi lebih kecil dibandingkan yang terjadi. Kemudian ditutup dengan pendapatan pokok penjualan di debit, biaya overheadnya di kredit. Nah, cukup ingat satu saja maka sudah bisa mengerjakan over applied karena over applied ini adalah kebalikan dari under applied. Kita lihat nih, beban pokok penjualannya di kredit kalau di sini. Kalau ini biasanya di kredit, di under applied, di over applied-nya dia jadi di debit. Betul sekali. Oke, demikian dari saya. Semoga konten ini bermanfaat untuk teman-teman adik-adik mahasiswa yang sedang belajar akuntansi biaya. Dan jangan lupa subscribe dan eh, like serta share ke teman-temannya. Semoga konten ini bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.